Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Walladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Masyaallah hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tidak bosan-bosannya khatib mewasiatkan diri khatib khususnya dan seluruh jamaah Masjid Al-Iman yang mulia pada umumnya untuk senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha istiqamah, senantiasa taat kepadanya tanpa berusaha untuk bermaksiat kepadanya. Dengan berusaha istiqamah senantiasa banyak mensyukuri nikmatnya tanpa pernah kita untuk menggufurinya. Dengan berusaha istiqamah senantiasa banyak mengingatnya tanpa pernah kita melalaikannya. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Dan berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita saat akan meninggalkan dunia ini, wasiat pesan daripada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kalian meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggalkan dunia ini atau wafat dari dunia ini kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah, dalam arti berakidah Islam, bertauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahibaillah masyaallah muslimin sidang salat Jumat ahibaillah rahmakumullah. Ada sebuah cerita saat kumandang waktu zuhur seperti ini tiba, seorang ibu yang punya dua anak, satu anaknya berumur 2 tahun dan satu lagi berumur 10 tahun. Ketika azan dari masjid sebelah rumahnya itu berkumandang, kemudian anak yang berusia 2 tahun tadi dia berbicara kepada ibunya, aku mau sholat, kata anaknya yang berusia 2 tahun tadi. Kemudian abangnya yang berusia 10 tahun berkata kepada ibunya, tubuh diingatkan untuk waktu sholat. Kemudian ibunya membereskan rumahnya, mainan anaknya tadi, dan sambil tersenyum dan subhanallah, pemandangan yang sungguh sangat indah. Ketika kita bisa menyaksikan seorang anak yang baru berusia 2 tahun, dia sudah paham antara azan, panggilan azan. Dia paham ketika ada panggilan azan berarti dia segera bergegas untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada panggilan azan berarti dia bergegas untuk segera sholat. Anak yang baru berusia 2 tahun. Ini satu pemandangan yang sangat indah. Masalah hadirin sidang sholat Jumat ahibaillah rahmakumullah. Bahkan beruntungnya sekali ketika kita punya rumah, entah itu rumah kita pribadi atau kita mengontrak dan sebagainya, ketika rumah kita itu berdekatan dengan masjid. Dan apa di antara kita manfaat yang bisa kita petik dari kita berdiam diri, entah itu tempat kerja kita, entah itu kediaman kita, rumah tinggal kita, atau kos-kosan kita, atau mungkin kampus sekolah kita, ketika kita berdekatan dengan masjid seperti ini, di antaranya akan lebih mudah kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam sehari semalam 5 kali kita dipanggil oleh muazin. Kita dipanggil untuk sholat, kita dipanggil untuk menuju kemenangan.
Itu menunjukkan bahwasanya umat Islam, kalian pengen beruntung, kalian pengen bahagia, hayal salah, hayal falah, itu datangi perintah Allah Subhanahu wa taala. Didatangi panggilan azan itu. Bukan panggilan azan dianggap mengganggu, tidak mungkin. Seorang beriman ketika pagi hari sebelum dia bangun dari tidurnya, biasanya sebelum azan ada kalam ilahi dari masjid terdekat kita ini. Kadang ada tarhim dan sebagainya. Ketika dia merasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana digambarkan itu? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Orang-orang ketika mendengar ayat-ayat Allah bergetar hatinya, segera mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi aneh ketika ada umat Islam, dia mendengar azan dianggap mengganggu, bahkan disuruh mengecilkan volumenya. Bagaimana kita kenal sejarah Bilal bin Rabah? Bilal bin Rabah saat itu naik bangunan yang tertinggi, dan itu suaranya yang paling keras, itu Bilal bin Rabah. Seorang kulit budak hitam, tapi mulia namanya sampai sekarang, sejarah mencatatnya seorang sahabat yang sangat mulia. Dia harus naik ke tempat yang tertinggi untuk mengumandangkan azan panggilan. Terkadang yang aneh adalah sudah dipanggil dengan azan dari berbagai masjid musola, dan kita tidak mau peduli untuk sholat. Masyaallah hadirin sidang sholat Jumat Ahibaillah rahimakumullah. Kita kenal Rasulullah saat beliau hijrah dari Makkah ke Madinah. Institusi yang pertama kali dibangun adalah masjid, baik itu Masjid Quba maupun Masjid Madinah. Di masjid itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun jamaah dengan solid, dengan ruku, dengan sujud bersama-sama. Apa yang diharapkan? Hanya mengharapkan fadilah Allah, keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Allah gambarkan dalam Quran surah Al-Fat ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'hu asidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Muhammad itu utusan Allah. Walladzina ma'hu, dan orang-orang yang bersamanya. Asyidda 'alal kufar, tegas kepada orang-orang kafir, tegas. Kalau bicara masalah akidah, lakum dinukum walidin, tegas. Ruhama bainahum, tetapi Rasulullah penuh kasih sayang kepada sesama muslim. Tarahum ruk'an sujada, engkau melihat mereka ruku bersama-sama di masjid itu, seperti kita seperti sekarang ini. Mereka ruku, sujud bersama-sama, sholat berjamaah bersama-sama, kumpul kita di sini bersama-sama. Bisa jadi nanti kita juga pengajian bersama-sama. Apa yang kita cari tidak lain, fadlam minallahi wa ridwana. Kita mencari kemuliaan Allah, mencari keberkahan Allah Subhanahu wa taala. At-Taubah ayat 18, bagaimana Allah menggambarkan di antara sifat orang beriman. Innama ya'muru masajidallahi man amana minhum billah wal yawmal akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu siapa? Orang-orang yang memakmurkan masjid, ya'muru masajidallah. Mereka juga beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat. Walam yahsya illallah. Mereka tidak ada ketakutan dalam kehidupan mereka kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin sidang salat Jumat Ahibaillah rahimakumullah. Termasuk beruntungnya kita ini ketika kita senang untuk menghadiri panggilan Allah, azan ini, kita bergegas untuk menuju sholat ini. Ada 7 golongan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim itu. Sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Kata Rasulullah, ada 7 golongan yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara 7 golongan itu? Di antaranya adalah sabun nasya fi ibadatillah, seorang pemuda yang senantiasa tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya adalah di antara 7 itu adalah warajulun. Kata-kata rajul ini condongnya kepada lelaki, kita semuanya yang hadir ini. Warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Jadi seorang laki-laki yang hatinya terpaut kepada masjid. Sebagaimana digambarkan tadi. Kita tidak mungkin
akan dikalahkan oleh anak-anak yang baru berusia 2 tahun. Udah ngerti kalau ada panggilan azan berarti ada panggilan untuk sholat, berarti ada panggilan untuk menuju kemenangan Allah Subhanahu wa taala. Itu satu di antara manfaat kita. Seorang wanita memang tidak diwajibkan untuk sholat Jumat seperti kita laki-laki ini, tapi betapa kenikmatan yang didapatkan ketika berdekatan, bertetangga dengan masjid. Saat khutbah Jumat, insya Allah bisa menjadi wasilah tambahnya ilmu. Saat majelis taklim bisa menjadi tambah majelis ilmu. Saat pengajian mungkin di masjid ini bisa menjadi tambahan wasilah ilmu. Saat azan dikumandangkan, kita diingatkan untuk senantiasa berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah gambarkan juga orang-orang yang masuk dalam masjid, yakin mereka orang-orang yang ingin mencucikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk apa manfaat lain yang bisa kita petik ketika kita bisa berdekatan dengan masjid ini? Ada satu amalan dan itu sangat Allah sukai, sangat Rasulullah cintai. Ayul a'mali ahabbu ilallah, saya tanyakan. Qala as-salatu ala waqtiha. Perbuatan apa yang Allah sangat cinta itu, yang Rasulullah cinta itu? Satu di antaranya adalah sholat tepat pada waktunya. Kapan kita bisa sholat tepat pada waktunya? Ketika kita mendengar azan. Ketika rumah kita juga tidak terlalu berjauhan dengan masjid. Saya yakin, kita yakin bersama-sama, rumah kita ini tidak ada yang sampai berkilo-kilo sekarang ini. Apalagi sampai 5-10 kilo tidak ada. Karena hanya hitungan ratusan meter kita sudah ketemu dengan masjid. Ratusan meter kita sudah ketemu dengan musola. Dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah agar kita ini senantiasa banyak ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehari semalam kita dipanggil oleh Allah dengan seruan azan yang keras agar kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita ini sholat Jumat nanti kita juga kita boleh untuk mencari karunia Allah, bekerja lagi. Nanti beberapa jam kemudian agar kita ingat kepada Allah, panggilan azan lagi saat asar. Agar sehari semalam kita ini senantiasa diingatkan oleh Allah, maka muazin memanggil kita. Itu wasilah yang manggil kita Allah. Tujuannya apa? Hayya 'alas shalah, mari sholat, mari menuju kemenangan. Mari hidupmu agar beruntung, bahagia. Hayya 'alal falah, dekati Allah melalui sholat. Itu satu di antaranya. Inilah salah satu hikmah terbesar Allah mi'rajkan Nabi kita Muhammad SAW saat beliau galau, susah, sedih, yang disebut dengan Amul Husni pada waktu itu, tahun duka cita. Pamannya yang melihara beliau dari 8 tahun, yang mensupport beliau, kehidupan beliau semenjak orang tuanya meninggal, pamannya meninggal dunia, istrinya juga meninggal dunia, dakwahnya diganggu, diboikot. Allah beri hiburan. Hiburannya adalah Allah naikkan beliau di Mi'raj, Isra dan Mi'raj. Dan itu salah satu tasliyahnya Allah, hiburannya Allah. Ternyata hiburannya adalah Allah memerintahkan Rasulnya untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Termasuk kita sholat Jumat pada hari ini. Masyaallah hadirin sedang sholat Jumat ahibailah rahimahullah. Demikian khutbah singkat yang bisa khatib sampaikan, dan mudah-mudahan kita di antara kita, keluarga kita, termasuk di antara 7 golongan tadi. Siapa mereka? Satu adalah pemuda. Pemuda ini biasanya masih darah muda, keinginannya masih banyak. Tetapi ketika ada pemuda itu hatinya tumbuh untuk beribadah kepada Allah, itu salah satu di antara yang akan Allah naungi. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya adalah rajulun, dan mudah-mudahan ini kita semuanya. Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seorang laki-laki yang senantiasa hatinya terpaut kepada masjid. Artinya apa? Senantiasa pengen beribadah di masjid, iktikaf di masjid. Apalagi kita akan masuk Ramadan, apalagi ini sudah masuk bulan Sya'ban, dan Rasulullah di bulan Sya'ban juga banyak melakukan puasa yang tidak lebih dari 15 hari, 1 sampai dengan tanggal 15 Sya'ban. Demikian khutbah Jumat ahibaillahikumullah, mudah-mudahan bermanfaat dan kita termasuk orang-orang yang akan Allah naungi, yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah
Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat warfa' lahum ad-darajat wa kaffir anhum sayyi'ati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam wa sa'il asqam. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Allahumma inna na'udzubika minan nifaqi war riya' wal fusuq wal 'isyan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun washkuru 'alal mazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.